Bisa Pak ceritakan, bagaimana, pengalaman umat beragama di Kusung ini, Pak? Kalau saya lihat jemaat di sini, itu hubungannya dengan masyarakat sekitar sangat baik. Baik yang muslim maupun agama yang lain, bahkan sesama umat Kristen ya, mereka ada hubungan yang sangat baik. Karena di sini jemaat kita pun beragam, beragam, eee, sukunya beragam, pekerjaannya beragam. Jadi kalau saya lihat ini menjadi satu kelebihan dari gereja ini, untuk bisa, apa ya, bergaul dengan masyarakat dengan baik, gitu, yang saya tangkap ya, gitu. Mhm, iya. Mmm, kita, umat Protestan sendiri itu, dari dari suku apa yang Tionghoa atau gimana? Bisa Bapak Di ceritakan, Pak? gereja kita ini ada suku Tionghoa, ada suku Batak, ada suku, eee, dari Papua, ada suku Ambon, ada yang dari Ambon, ada yang dari Nias, ada yang dari Jawa. Jadi beragam, ya beragam. Mhm. Mungkin selama pengalaman Bapak di sini 2 bulan, bagaimana yang Bapak lihat, apakah, kita di sini, bagaimana, toleransi kita di sini, tingkat toleransi kita di sini tuh kalau menurut Bapak tuh seperti apa, Pak? Selama 2 bulan di sini saya melihat, masyarakat di sini cukup baik, ya. Mereka tidak membeda-bedakan orang. Karena kami 2 hari sekali atau paling lama 3 hari sekali ada pergi ke pasar belanja ya, kami melihat penyambutan mereka cukup baik. Walaupun tidak terlalu berlebihan, tetapi sikap mereka cukup baik kepada kami. Dari pakaian kan mereka tahu bahwa kami berbeda agama, tapi mereka, melayani kami dengan baik sekali. Itu yang kami rasakan ya, kami belanja, hmm, mungkin, tidak mereka anggap, "Oh ini mungkin beda dengan kami." Kadang-kadang orang bisa berpikiran begini, Mhm. bahwa ini Aceh, gitu ya, bisa, orang dibedakan gitu. Gitu, tapi saya nggak merasa ada mereka membedakan kami begitu. Bahkan waktu kami belajar pun, eee, kadang kala saya melihat ada mungkin kebaikan tersendiri saya tidak tahu. Pernah kami belanja ikan begitu ya, ditambah gitu, ditambah gitu. Saya, "Ih, cukup bagus." Padahal udah ditentukan harga gitu kan, tambah lagi. Tambah memang nggak banyak, 1 atau 2 ekor gitu ya, kita seneng. Atau memang ini cara orang Aceh berjualan untuk cari langganan, saya nggak tahu. Tapi saya melihat cukup baik, cukup ramah. Kami belanja kan nggak satu tempat gitu kan, ada berapa tempat, sayur dan sebagainya, kami dapatkan, itu rata-rata sangat ramah, itu, terhadap orang yang berbelanja. Demikian juga dalam kehidupan yang sehari-hari begitu ya, kita bertemu dengan orang gitu, kita tundukkan kepala, mereka tundukkan kepala dengan senyum juga, gitu. Saya lihat cukup baik di sini, gitu. Waktu saya mau datang ke sini lah, teman-teman bilang tuh, "Aceh loh, syariat Islam loh," begitu. Eee, "Sangat keras loh," gitu. Tapi saya pikir, saya nggak ketemukan yang mereka sebut. Bahkan saya bilang, "Datang ke sini," saya bilang, "cukup baik penyambutan mereka terhadap kita dan sebagainya." Itu yang saya katakan kepada mereka. Sehingga selama kami di sini, ada 2 keluarga ya, keluarga kita, teman kita yang datang. Ya kami bawa mereka keliling-keliling gitu dan lihat. Kami bawa ke ujung Belang untuk pergi ke pantai dan sebagainya. Mereka bilang, "Ih, bagus ya di sini ya," gitu. "Tempatnya indah, tempatnya nyaman, dan orangnya juga ramah ya," katanya. Wah, aku bilang, "Betul kan?" Saya nggak bohong, aku bilang, ini kenyataan. Jadi memang image ini harus terus disampaikan keluar supaya orang tahu bahwa di Aceh itu tidak seperti yang dibayangkan orang selama ini barangkali, seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan.
Batasan toleransi antar umat beragama adalah menghormati hak orang lain untuk beribadah dan berkeyakinan tanpa ikut serta dalam ritual ibadah mereka, menjaga keyakinan akidah masing-masing, tidak boleh mencampur adukan atau meleburkan agama, dan tidak memaksakan kehendak atau menyebarkan kebencian, tetapi tetap menjalin kerjasama kemanusiaan dan sosial. Intinya, toleransi berlaku pada ranah muamalah, sosial kemanusiaan, dan tidak pada ranah ibadah akidah, serta menjunjung prinsip bagimu agamamu, bagiku agamaku. Batasan utama toleransi beragama tidak mencampur adukan akidah dan ibadah. Jangan ikut serta dalam ritual ibadah agama lain atau mengamini doa mereka, karena ini menyangkut keyakinan inti. Contohnya adalah tidak boleh ikut mengucapkan kalimat syahadat dalam ibadah agama lain. Kedua, tidak sinkretisme. Toleransi bukan berarti meleburkan atau mencampur adukan ajaran agama menjadi satu bentuk baru, sinkretisme, yang justru dilarang dalam banyak agama. Toleransi bukan berarti meleburkan atau mencampur adukan ajaran agama menjadi satu bentuk baru, sinkretisme, yang justru dilarang dalam banyak agama. Ketiga, tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama tertentu atau meninggalkan agamanya. Keempat, menghargai keberadaan. Saling menghargai, menghormati, dan memberikan kebebasan bagi pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya tanpa mengganggu. Yang diperbolehkan, ranah kemanusiaan muamalah saling membantu, tolong-menolong dalam urusan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, misalnya, gotong royong, memberi bantuan. Kerjasama, berinteraksi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan umum. Saling menghormati, menghargai perbedaan suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Prinsip dasar, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Ayat Al-Quran ini menjadi landasan bahwa agama adalah urusan personal dan tidak boleh dicampuri urusan ibadah orang lain. Menjaga identitas agama, toleransi tetap harus menjaga keutuhan keyakinan agama sendiri dan tidak merusak akidah. Jadi, toleransi adalah sikap hidup berdampingan secara damai dengan menerima perbedaan, bukan berarti menyamakan atau melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dasar keyakinan masing-masing agama.